Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik. Pertama-tama, marilah sama-sama kita lihat tangkapan layar berikut ini. Pertama, kita temukan adanya kesalahan dalam argumen tersebut. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, gelar untuk Tuhan, tidak pernah dilahirkan. Yang mengherankan, kenapa di situ dia katakan ia lahir? Bahkan dalam Islam, Allah tidak diperanakan. Kesalahan dalam postingan tadi sangat aneh. Dan yang lebih aneh lagi, sebutan Allah adalah Al-Awwal Al-Akhir, yang awal dan yang akhir. Dari mana Islam dapat sebutan itu? Adapun Yesus dilahirkan oleh Maria, merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya, Yesaya 7 ayat 14. Mengenai kebangkitan Yesus dari kematian adalah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 9-10. Dan mati selama 3 hari adalah kegenapan dari perkataan Yesus sendiri, Matius 12 ayat 39. Jika penebusan dosa oleh Yesus dianggap sebagai sesuatu yang konyol, maka penghapusan dosa di dalam Islam jauh lebih bodoh lagi. Di dalam Islam, batu hitam yang nempel di Ka'bah dianggap dapat menghapus dosa. Sunan An-Nasai 2919. Batu hitam itu menjadi hitam karena menyerap dosa. Jami' at-Tirmidzi 877, Mishkat al-Masabih 2577. Dan menyentuh dua sudut Ka'bah dapat menghapus dosa. Sunan An-Nasai 2870. Dari mana masuk akalnya batu bisa menghapus dosa? Lebih lanjut, di dalam Islam, orang-orang Kristen dan Yahudi menjadi penebus orang-orang Islam dari neraka, dengan cara menggantikan posisi orang-orang Islam di neraka. Riyadh As-Salihin 432, Syahih Muslim 2767. Sangat luar biasa masuk akal ya, ajaran penghapusan dosa dan penebusan di dalam Islam. Penebusan dosa yang dilakukan Allah di dalam Yesus sangat persis seperti peristiwa Abraham yang hendak mengorbankan Ishak untuk menunjukkan kesungguhan imannya. Saat itu Allah menyediakan sendiri korban untuk dipersembahkan, yaitu seekor domba jantan. Di dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel selalu melakukan persembahan berbagai macam korban, di antaranya adalah korban keselamatan, korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Setiap korban memiliki kriteria kelayakan yang spesifik dan tata pelaksanaan yang telah ditetapkan Allah sendiri dalam pelaksanaannya. Di samping memberikan korban kepada Allah, bangsa Israel juga hidup dengan tata hukum Taurat, hukum Musa, yang menjaga kekudusan mereka sebagai umat pilihan Allah. Namun, semua itu tidak menyelamatkan mereka kepada kehidupan kekal. Jika hukum Taurat bisa menyelamatkan, maka tidak perlu melakukan persembahan korban setiap hari yang sebanyak itu. Dan jika korban itu dapat menyelamatkan, tidak perlu tunduk pada hukum Taurat, hukum Musa. Kedua hal itu adalah bayang-bayang dari keselamatan yang akan datang, Ibrani 8 ayat 5, Kolose 2 ayat 17. Mengapa Allah harus turun tangan sendiri dalam menyelamatkan manusia? Kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Sederhana saja. Keselamatan berujung pada keberadaan kita bersama Allah di sorga setelah kematian. Singkatnya, kita akan masuk sorga. Memangnya Tuhan bisa kita sogok dengan segala macam pemberian ataupun perbuatan baik supaya kita bisa berada di sorga? Kan murahan sekali Tuhan model begitu?
kita dapat berada di sorga bersama Allah adalah karena kasih karunia Allah terhadap kita, tidak ada yang lain. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk layak berada di sorga. Kita ini semua berdosa. Siapa kita bisa menentukan cara supaya bisa masuk sorga? Memangnya sorga itu kita punya? Tentu yang punya sorgalah yang menentukan kita bisa berada di sana atau tidak. Mengapa Yesus harus mati disalibkan? Karena Yesus menanggung dosa-dosa kita, orang yang percaya kepadanya. Yesus yang sebenarnya tidak berdosa, menjadi berdosa karena menanggung dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4-7. Dan karena sekarang ia telah menjadi berdosa, maka ia harus mati. Karena akibat dosa adalah kematian. Keluaran 32 ayat 33, Roma 6 ayat 23. Konsep ini persis di dalam hukum Taurat, di mana orang yang mempersembahkan korban, meletakkan tangan ke atas kepala korban sebelum dikorbankan sebagai tanda korban tersebut mati sebagai pengganti manusia, orang yang mempersembahkan korban tersebut, Imamat 1 ayat 4. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa pengorbanannya adalah tebusan bagi banyak orang, Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Dan hal yang paling penting dalam persembahan korban dalam perjanjian lama adalah darah, karena darah adalah simbol kematian dan kematian adalah simbol dari penghakiman. Dengan darah korban dicurahkan, maka penghakiman atas dosa, kematian, sudah dilakukan, sehingga orang yang mempersembahkan korban itu tidak perlu mati atas dosanya dan menerima pendamaian. Konteks dari Matius 12 ayat 39 adalah jawaban Yesus terhadap beberapa ahli Taurat dan orang Farisi yang meminta tanda kenabian pada Yesus, dan Yesus tidak akan memberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus ini berupa kebangkitan Yesus dari kematian dengan kekuatannya sendiri, dan merupakan bukti agung bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Roma 1 ayat 4. Jika dengan tanda ini mereka, orang-orang Yahudi, tidak bisa percaya, maka tidak ada tanda lain yang bisa mereka percaya. Dan mereka, dengan ketidakpercayaannya, memutarbalikkan tanda itu dengan mengatakan bahwa para murid mencuri jasad Yesus, padahal makam Yesus dijaga tentara. Tanda Nabi Yunus yang Yesus lakukan antara lain, Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, Yesus berada di perut bumi untuk durasi yang sama, Matius 12 ayat 40. Yunus dan Yesus dilemparkan ke dunia orang mati sebagai tebusan, Yunus 2 ayat 2. Yunus menjadi tawanan atas dosanya sendiri, Yesus menjadi tawanan atas dosa kita. Yunus berharap akan hidup lagi, Yunus 2 ayat 4, Yesus tenang tentram dan yakin tidak akan binasa, Kisah Para Rasul 2 ayat 26-27. Yunus kembali ke dunia orang hidup setelah 3 hari, demikian juga Yesus. Untuk memahami kematian Yesus, kita harus kembali kepada hypostatic union. Yesus memiliki kodrat ganda, ilahi dan insani. Ketika peristiwa penyaliban, yang disalibkan bukan hanya insaninya tetapi keilahiannya juga. Namun, keilahian tidak bisa mati karena satu dengan Allah, yang mati hanya insaninya saja. Keilahiannya mengalami penderitaan dan kematian melalui tubuh insaninya tanpa merasakan penderitaan dan kematian. Yang bisa merasakan penderitaan dan kematian adalah tubuh insaninya. Firman Allah yang ilahi itu mengalami penyaliban dalam tubuh insaninya. Jadi, konsep tentang penebusan dosa di dalam Kristen itu berangkat dari Taurat dan digenapi oleh Allah sendiri di dalam Yesus. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang konyol. Sudah kita lihat bersama tadi yang layak disebut konyol. Sebagai penutup, jangan ngomong macam-macam tentang agama orang lain jika tidak mau ajaran agama kita diomongi orang lain.
Baik, kita akhiri pembahasan kita kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.